Oke JBL, kita balik lagi. Kali ini kita mau ngebahas tentang hal yang sering disebut-sebut nih. Momok yang paling menakutkan untuk seorang atlet adalah cedera. Kalau kita lihat itu tadi kita ngebahas tentang Grego, tentang Apri, kayaknya cederanya tuh berkepanjangan. Nah, ini kan jadi PR yang berat banget ya, dimana di awal tahun itu nanti bakal langsung ada 4 tour. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dilatih supaya cedera-cederanya itu udah nggak kambuh sama sekali? Apalagi kan ini cukup panjang ya istirahatnya, maksudnya jeda untuk latihan sampai di tahun depan. Nah, apa sih yang harus dievaluasi untuk supaya mereka tuh nggak ada lagi deh cedera-cedera? Apa Ci? Eh, Cedera itu nggak bisa dihindari ya, karena memang pemain itu walaupun dia sudah stretching, sudah pemanasan, tapi kalau dalam keadaan lelah dan memaksa, itu yang paling sering terjadi cedera. Apalagi ototnya sedang lemah di bagian tertentu. Jadi kalau pemain single mah biasa banget cedera, hampir semua. Pasti ada. Mm-mm. Cuman bagaimana tingkat keparahannya, satu mau dilanjutin apa enggak. Aku ngeliat An Seong tuh terakhir maksa ya, udah sakit dia paksa tuh untuk terus main, tanggung mungkin ya bagi dia. Cuma kesininya kan juga jadi gak gampang. Maksudnya cedera itu kan penguatannya perlu, yang cedera harus dibenerin, belum lagi traumanya, ya kan. Apalagi operasi selesai kalau mau operasi lagi gitu loh. Jadi pemainnya ya memang harus beneran bisa menahan diri, walaupun secara praktek tuh sulit untuk dilakukan. Tapi ya kayak kemarin dia coba-coba akhirnya retired atau gimana gitu kan, itu salah satu cara untuk dia pengen tahu nih, gue kalau di lapangan lagi tegang pertandingan kayak apa. Kadang-kadang kan latihan masih oke lah ya, masih bisa jaga-jaga. ya nggak terlalu berasa, tapi pertandingan Dep itu udah beda lagi. Hawanya beda, takutnya beda ya Ada kan. tegang, otomatis otot juga lebih Dan lebih ini ya. yang paling susah adalah menentukan pick pemain kapan harus bertanding di saat dia ditentukan harus main juga. Itu yang kita nggak bisa hindari dari Olimpiade ini. Mungkin dia picknya di mana? Di A, tapi dia harus mainnya di B. Itu gimana? Kan nggak ada pilihan Dep. Mainlah di B. Lu main di A, ya bagus, tapi tidak signifikan poinnya. Jadi complicated. Ya. Jadi banyak yang retire gara-gara ya udah coba dulu deh semana nih, udah semana nih cederanya, Jadi, tahu tingkat batas sakitnya sendiri. ya. Kayaknya kalau dipaksa makin parah nih, udah retire. Banyak juga kan yang mutusin, oke 3 bulan nih gue nggak main. Ya Racarno Ya, salah satunya, benar-benar dia Pompawe. persiapan. Apane, penguatan Pompawe, gitu ya. iya. Itu kalau tidak dalam hawa persaingan. Tapi kan kalau kayak kita di Indonesia ada 5 orang misalnya, dia nggak main 3 bulan, Rugi. Iya. kelar dia, Iya. iya kan? Jadi Ke balap. ya gitu susahnya Iya, gitu loh. Kalau mereka kan udah pasti lah, jadi tinggal persiapan jangka panjang gitu. Nggak ada temennya maksudnya. Nggak ada Gak ada temennya. saingannya. Tapi kalau kita lihat ya Ci ya, Mbak Wi juga untuk negara lain kayaknya tuh nggak ada yang cedera berulang terus gitu loh. Apa dari struktur otot, struktur tulang? Apa kita harus dari awal nih kita milih-milih pemain harus berdasarkan lihat dari fisiknya juga. Nah, lu dulu deh dari pelatih ya. Ya kan Misalnya dari bibit nih masih kecil nih. Ya kan pasti kan kalau sebelum kita masuk pelatnas ada tes itu. Ada tes apa, Bond test, segala kesehatan, macam. IQ dan lain-lain kan. Teknik, fisik. Ya tapi kan ya itu karena di lapangan kita nggak tahu pergerakannya kan itu banget, cepet banget. Dan tahu cedera. Banyak juga yang masuk pelatnas baru berapa bulan, 2 bulan terus cedera, terus setahun berhenti, terus habis itu jadi nggak lanjut lagi di pelatnas. Kan banyak juga ya, karena pergerakan yang nggak bisa ditebak deh. Lo lagi bertanding tahu kan, karena kita pengen menang ya, terus ada tegang juga, jadi gerakannya harusnya kalau latihan tuh lebih bisa dikontrol. Ini pengen cepot, pengen gitu ya, gimana mau ya, strukturnya kan pasti udah tahu kita idealnya tuh kayak gini, nggak bisa yang tulangnya begini, nggak bisa yang punya sakit ini. Tapi kan kadang kita nggak bisa ada pilihan ya kalau Iya. untuk fisik ya, maksudnya kita mau cari yang tingginya rata-rata segini segala macam, tapi kan kita terbatas ya Ci ya, maksudnya kita tidak SDM-nya sebanyak itu segitu. pilihannya gitu kan. Talent poolnya nggak segitu banyak, dan kadang-kadang ya mau gimana dong, yang ini dia mungkin gak sesuai kriteria tapi bagus juara melulu. Misalnya gitu, kayak gitu.
Tapi Jadi ya. aku masih tertarik dengan maksudnya beberapa negara ya. Kemarin lah itu udah cedera yang separah itu 2 kali. Balik loh dia. Saksi, balik loh. Permainannya Single balik. lagi. Ha-ha. Itu kan susah banget, Dep. Dan mentalnya. Jepang tuh. Dan Ya itu- walaupun saya akan jatuh lagi ya, tapi maksudnya dia udah nggak pakai belebetan apapun. Oh, iya. Heeh. Kayak nggak ada trauma ya, Ci ya? Heeh. Dan Marin tuh nggak ikut Olimpiade kan? 2016. Gara-gara dia Eh, cedera. 2020. 2020. Iya. Iya karena dia udah punya emas, Mbak. Ya. Ya tapi tetap aja. Tapi Kita ya udah langsung deh mau nggak apa-apa. ngeroyok Andre. Saya malah nggak setuju. Jadi Tapi dia Olimpiade punya lah. emas. Iya, tetap aja. Maksudnya orang kan mikir kapan lagi nih gue ikut Olimpiade. Kalau dia enggak. Iya Nggak enggak, apa-apa. dia karena dia udah emas. Ya. Tapi kan tetap pasti mau dong 2 emas. Hendra Setiawan juga, walaupun mungkin dia pengen partnernya dapet gitu, tapi ya kalau gue udah ada kesempatan Olimpik ya kenapa enggak, gue hajar. Cuma Marin bisa tuh dia, oke kayak gue nggak mungkin nih, udahlah gue operasi, gue korbanin Olimpiade 2020. Dan tapi dia bisa dia balik, bisa balik iya. kan. Ya, itu loh Bisa yang balik mengherankan loh, lagi. Dep. Biasanya kita kalau udah operasi Ada agak trauma kan pasti ya, Ci ya? dan agak susah untuk balik ke performa yang sama. Atau itu ya Mbak, performa apa yang sama teknologinya kah sekarang, apa beda, Iya. apa gimana? Iya Kalau- pastilah kalau Eropa Kalau pasca. operasinya sih kabarnya tidak, Kurang tapi lebih sama. Pasca. recovery Oh, Iya. setelahnya. Treatmentnya. Oh, oke. treatmentnya. Ya Sama- sekelas Go Liwing aja dia treatmentnya setelah operasi 4 bulan dulu di Jerman. Iya, dia Iya, stay di Jerman, Jerman kan. Jerman. Li Suere juga di Jerman Yang operasinya. Olimpiade. Kalau Spanyol bola kali ya, bakpuk Iya. biasa dia patah-patah. Biasa patah-patah agak gimana Jadi pas ya? operasi langsung kemarin tuh lo nggak kelihatan. Nggak ada tapping. Itu nggak ada kalau apa. orang nggak Iya tahu kan? pasti nggak tahu Oh, bahwa oh, dia oh. pernah cedera Gitu. gitu. Dan dia bisa pas mainnya kan dia memang biayaan kan? Biayaan ya, Ci. Itu bisa sebalik segitunya tuh diapain ya gitu loh. Nah, itu aja sih yang masih jadi pertanyaan. Jepang juga. Iya. Jepang juga ya. Apa kayaknya tetek banget hatinya tuh loh. Itu yang susah tuh. Karena kita mau treatment abis operasi di treatment gimana pun kalau atletnya sendiri nggak ada kemauan, Ya. Dan nggak Susah. telaten. Telaten tuh Iya, itu kunci. emang harus Sabar. telaten. ya itu Nggak enak. bosen loh. Iya, kan? Iya. terapi tuh bosen Bener. dan menyakitkan. Yang kadang-kadang. sakit di treatment nggak enak, yang nggak sakit dikuatin, capeknya kayak apa sehari 3 kali latihan begitu, nggak megang kok, nggak megang raket loh, ya cuma begitu aja gerakannya, Iya, iya kan? iya. Tapi ya masih balik lagi disiplin yang memenangkan semua hal. Disiplin. Ya. Tapi by the way dulu ya zaman-zaman Lin dan Lee Chong Wei mereka kayak baik-baik aja sih. Jarang ada tapi Padahal dulu mereka selalu sobat weekend kayaknya berdua ya. Tapi rally point sih gila loh, Wit. Maksudnya Iya. pressure-nya orang tuh beda. ya ampun sekarang 20 tuh ya nggak tentu game gitu Iya, loh. iya, iya. Terus gue gini, gila gue jadi mereka gimana ya di lapangan ya gitu. Maksudnya kelihatan tuh takutnya, tegangnya, Iya. gemeternya gitu kan. Iya, iya, Kan kadang di zoom tuh kameranya. Wah, Dan harus nguasain itu mau nggak mau. itu kan yang potensi cedera gede. Karena gerakannya nggak bisa ditebak. Tegang otot. Dalam keadaan Refleksnya under ngawur, pressure. pokoknya bolanya kena gimana caranya, mau larinya kaki kiri kaki kanan dulu terserah deh ya. Tapi itu kan potensi banget cedera. Iya, Kalau iya, nggak ankle, pinggang, Dengkul. dengkul, Bahu. itu. Apalagi Rata-rata kalau core-nya itu. nggak kuat. Iya. Wah, Ya, Nggak lihat bisa, mainnya nggak Zheng sadar. Xiwei itu. nah itu nggak jelas Gila, gitu. dari- Ngambilnya. Itu nggak- Dari gua desa nggak ke tahu desa tuh ada dia. Gerakannya gimana itu ya? Dari desa sini Toto udah lompat lagi, habis itu ke depan lagi, ada semua dia di mana-mana. Iya ya. Bedol bajing desa. Lompat dia. Tapi mungkin ya sport science-nya juga Iya. mungkin negara lain mungkin juga maju ya Deb ya. Jadi seberapa capeknya juga mereka tuh kok ya Kayaknya fresh-fresh aja besok nggak sih? aman-aman aja gitu. Maksudnya kalau kita tuh kan kayak kelihatan tuh, aduh bener-bener kayak kelihatan Capeknya. powernya kalah, Iya. capeknya tuh Iya. kelihatan turunnya gitu loh. tuh kelihatan turunnya. Abis lah gitu. Abis. Mereka tuh kayaknya tetap ada turun tapi nggak yang signifikan banget. Turun tapi CC-nya tetap- tuh gede. Itu Tae Swing udah tua gitu. Kemarin turun game pertama, straight game nih. Enggak loh, ngelawan dia. Berarti dia salah pola aja itu kan. Saya pertama kayaknya susah ya main pola gini. Coba deh pakai pola lain. Pola main menang deh. Dia ganti pola ya, fisiknya masih ada soalnya. Iya, masih Iya, ada. masih Power ada. juga masih ada. Bener, kuatnya tuh kelihatan banget dari posenya, dari Gerakannya. tangannya. Gila, 72 menit mainnya kemarin satu lapangan sendiri. Bayangin nggak Mami 72 menit tuh ya? Aduh. Dulu pernah kan ya
siapa yang Grace. lama banget KG ya yang KG lawan bawit di Jepang. samping lapangan Fukuman. kan? Bukan aku, Nafi, Mbak Naf ya? Itu Hukuman. apa? Asian Games. Itu Atau lawan juara BAC, Asia. BAC, 2 jam Ah, 14 BAC. menit. itu penentuan 2 juga jam tuh. 14 menit. Berarti kemarin 2 jam tuh masih kurang lama ya. Kurang masih ada lagi yang lebih. Besoknya Kak Grace main lagi. lama juga nggak itu ya? Lama juga kayaknya. Kayak lama juga. Lawan Jepang Nah, lagi. Grace itu salah satu yang bisa dicontoh. Karena dari postur awalnya dia gimana? Oh iya. Nah, ya kan? Iya iya iya. Dia iya. beneran Transformasi. disiplin. Wah, Itu luar biasa. itu. Dan gue lihat tuh, Dep. Waktu dia udah mau retired itu, dia main tuh orang yang musuhnya yang lebih muda tuh udah sampai jongkok-jongkok. Dia fresh banget. Udah Sampai habis. gue tanyain, Grace, lu gak salah ya? Musuhnya lu yang lebih muda? Iya, Ci. Kan semua tergantung latihannya. Tuh jawabannya tuh menarik banget. Latihan, disiplin, kemauan, Ci. Oke, noted. Berarti kan itu kan yang harus dilakoni ganda putri terutama. Wah, modal tenan. Gak punya itu sih. Iya. Iya. Tapi saya ngakuin sih kalau untuk Kak Grace pribadi ya. Iya kan? Kan ngikutin dari awal dia gimana tuh sampai terakhir. Terus ngikutin pernah nanya pola makannya, Ci. Jujur saya nggak sanggup untuk ngikutin pola makannya Kak Grace. Sedisiplin itu ya. Disiplin banget, Ci. Disiplin banget maksudnya. Untuk kita pribadi aja kita nggak cheating-cheating yang jajan-jajan di luar tuh nggak. Kita apa yang dikasih di situ kita sesuai di situ gitu. Tapi untuk Kak Grace dia bikin menu sendiri gitu, konsultasi menu sendiri. Dia diet garam ya Mbak ya. Dia nggak makan gorengan. Terus Duh, enak-enak tuh. Enak pokoknya banget itu. Mecin, semua mecin, yang mecin. masuk di mulut itu nggak enak. Tapi tadi Ya, pengorbanan mindsetnya lah, dia, pengorbanan. mindsetnya dia bilang bahwa itu cuma lewat. Tapi yang diolah di badan, di perut, nah itu yang lebih penting. Harga yang harus Iya. dibayar. Dan kita lihat transformasinya tuh. Beda banget. Iya. The Hasilnya Daddies- juga Iya, beda banget. The Daddies juga kan bisa stabil sampai umur segitu karena Bang Hasan itu jaga semua tuh, tidurnya dijaga, makannya dijaga. Latihannya ya Kojeng tahu sendiri, 7:30 udah di singgasananya dia. Di singgasana. Di situ kan duduk udah 7:30 tuh. Iya. Pokoknya itu tadi berarti untuk kita dapat hasil yang maksimal tetap ada harga yang harus Iya, dibayar. iya, Jadi iya. nggak Disiplin dan ekspres. konsisten. Iya, harus ada disiplin, konsisten, ada mindset kita juga harus bagus gitu. Jadi nggak ada jalan tol tuh kalau untuk atlet semuanya melewati masa-masanya sendiri gitu. Gak berasa udah di penghujung acara dan di penghujung tahun juga. Abis ini bakal ada libur Natal, tahun baru 2024. Kita bakal balik lagi, bakal ketemu lagi, ngebahas tentang badminton lagi sama PB Ina di tahun 2024. Nah, jadi kita berempat mau pamit undur diri dan mengucapkan Selamat liburan. Natal dan tahun baru. Bye. Dadah. Bye.